Desain manusia itu seperti ini, yin yang. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema, judulnya Membenci Apakah Selalu Menjadi? Ya, membenci apakah selalu menjadi? Saya kira saya dulu udah pernah bahas ya, dan dalam kehidupan Anda sehari-hari, sepertinya banyak di antara Anda yang pernah mendengar nasihat-nasihat dari para leluhur, dari nenek moyang Anda yang mengatakan begini, geting nyanding. Jadi geting nyanding itu kalau kita tuh nggak suka itu malah nanti akan sering ketemu itu, akan sering bersebelahan dengan itu. Jadi kita akan menjadi atau sering ketemu dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Ya, contoh paling gampang itu istri saya nih saksinya ya. Saya tuh sangat tidak suka dari dulu kalau ketemu papasan mobil di jalanan sempit di tikungan. Jadi jalanan yang mepet banget gitu ya untuk ketemu dua mobil. Saya paling mangkel banget kalau ketemu mobil dari arah berlawanan di tikungan. Dan itu di jalan sepi ya. Kalau di jalanan rame wajar lah, itu trafiknya rame. Itu di jalan sepi sekalipun, yang timingnya seharusnya bisa kan, nggak ketemu. Sering banget saya ketemu kendaraan lain dari arah berlawanan di tikungan. Istri saya sampai tahu betul itu. Nah, apakah itu selalu? Pertanyaannya gitu. Nah, saya selalu bilang bahwa di satu sisi ada kata selalu, tetapi selalu yang lain adalah tidak selalu. Bingung nggak Anda? Jadi, membenci apakah menjadi? Contohnya begini. Anda tentu pernah mendapatkan contoh-contoh, aku pokoknya nggak mau kerja itu yang terkait dengan angka. Ternyata orang yang mengatakan begitu kerjanya di bank. Aku tidak mau dapat istri orang Sunda. Ternyata setelah sekian lama kita ketemu orang itu dapat istrinya orang Sunda. Anda sering nemu kayak gitu kan? Nah, tetapi pertanyaannya misalnya Anda begini, berarti kalau kita membenci orang kaya, apakah kita bisa jadi kaya? Iya kan? Nah, disinilah yang saya bilang sulit sekali untuk ketika kita membahas hidup tanpa bicara paradoks. Itu sulit, karena kadang begitu, kadang nggak begitu, karena variabelnya banyak sekali. Nah, terkait dengan hal ini, saya sudah pernah sering cerita bahwa ketika kita membenci atau menyukai sesuatu, secara hukum fisikanya, dalam tanda kutip fisika energinya gitu, itu sama, yaitu kita sama-sama memberikan perhatian. Anda jatuh cinta dengan seseorang, Anda ingat terus orang itu, Anda benci terhadap seseorang, Anda juga ingat orang itu, hanya beda kutub. Dan jadi secara prinsip sama, Anda memberi perhatian, Anda memberi atensi. Nah, karena Anda memberikan perhatian, lama-lama terjadi pertukaran energi. Sesederhana itu. Kalau terjadi pertukaran energi, lama-lama kita akan menjadi. Nah, jadi itu yang jadi acuan. Cuman kan kadang ada perkecualian. Berarti kalau saya membenci Bill Gates, lama-lama saya akan seperti Bill Gates. Nyatanya nggak selalu. Berapa banyak di antara Anda yang membenci orang kaya dan Anda nggak jadi kaya? Nah, jadi ada faktor lain lagi yang menyebabkan kenapa membenci kadang menjadi, kadang tidak. Nah, ini adalah penjelasan lain dari soal terjadinya atensi tadi. Jadi, kita akan menjadi sesuatu yang kita benci ketika memang sesuatu itu sudah ada di dalam diri. Contohnya begini. Kalau misalkan Anda itu sebel banget dengan orang sombong ya, misalnya sombong banget sih gitu lah. Nah, itu ada dua kemungkinan. Anda bukan orang sombong, Anda memberikan perhatian kepada orang sombong itu, lama-lama terjadi pertukaran energi ya. Tapi ada lagi yang Anda itu juga selain faktor tadi,
Anda membenci orang sombong karena sebetulnya Anda juga punya sifat sombong. Kan hanya orang yang punya kesombongan yang agak risih dengan orang yang sombong. Karena Anda merasa kesombongan Anda tersaingi. Anda merasa direndahkan. Kalau Anda merasa direndahkan, berarti Anda merasa tinggi. Anda melihat orang lain memamerkan, gue juga punya, kok dia pamer sih, gue enggak. Anda merasa lebih hebat. Jadi sebetulnya ketika kita merasa terganggu dengan orang sombong, jangan-jangan sebetulnya ada kesombongan yang sama pada diri kita, yang terpicu oleh hal itu. Nah, ketika seperti itu, akhirnya kita akan lebih mudah menjadi. Nah, ketika Anda membenci orang kaya, itu kasusnya lain. Apakah ada jiwa-jiwa mental-mental kaya di dalam diri Anda? Nah, kasusnya adalah, kadang kita membenci sesuatu, itu juga sesuatu itu belum ada di dalam diri. Padahal untuk menjadi, bibitnya harus ada di dalam diri kita sendiri. Jadi tidak selalu ya teman-teman membenci itu menjadi. Tetapi karena kita tidak tahu apa saja yang ada di dalam diri kita, makanya kita berusaha berhati-hati dan tidak bermain api. Gitu ya. Oh ya, kameranya di sini ya. Maaf kalau tadi lihatnya ke sini. Nah, bagaimana cara taunya? Ya diamati saja. Apakah sesuatu itu sudah ada di dalam diri Anda yang terpicu oleh sesuatu dari luar atau tidak? Yang jelas adalah kita akan lebih cepat menjadi ketika ada sesuatu di dalam diri kita sendiri. Orang membenci orang kaya itu tidak selalu dia itu fokus atau atensi terhadap kekayaannya, tetapi dia atensi terhadap kemiskinannya. Contoh, misalnya Anda pernah waktu kecil ibu Anda dihina. Ya, ibu Anda dihina karena ibu Anda mau pinjam duit sama tetangga, tetangganya kaya, lalu Anda dihina-hina, dasar miskin, dasar melarat gitu loh. Nah, di situ memicu satu traumatik, satu dendam pada diri Anda, memberi atensi kepada orang kaya. Nah, pertanyaannya adalah, Anda itu memberi atensi suatu saat saya pengen jadi orang kaya supaya tidak minta-minta, atau Anda mendendam atas peristiwa itu, Anda membenci orangnya, tidak memberi atensi kepada kekayaannya. Nah, ini akan beda sekali dampaknya. Nah, banyak orang itu tidak fokus kepada kekayaannya, tetapi kepada kejadian penghinaannya. Akhirnya, ya salah alamat energinya, tidak menciptakan ke arah kekayaan. Nah, kemudian, kalaupun masih memungkinkan terjadi, misalkan Anda membenci orang kaya, kemudian Anda benar-benar menjadi kaya, karena memang itu ada variabel-variabel itu di dalam diri Anda akan mungkin menjadi orang kaya seperti yang orang kaya yang Anda benci. Misalkan Anda benci dengan orang kaya yang suka merendahkan orang miskin misalkan. Maka Anda bisa juga menjadi kaya tetapi menjadi orang kaya yang seperti itu. Nangkep ya? Jadi ini kompleks banget, tidak sesederhana membenci menjadi, tidak seperti itu. Variabelnya sangat kompleks sekali. Kalau di dalam kelas The Vibration Project saya bedah semua variabelnya apa saja sehingga nanti menghasilkan satu resultan realita. Dan itu tidak sesimpel kata-kata membenci menjadi itu. Banyak sekali jika makanya kalau dalam sebuah program komputer. Mudah-mudahan Anda bingung. Tapi saya mengajak Anda berpikir lebih dalam, tidak hanya di permukaan saja, karena hidup tidak sesimpel itu ya. Di dalamnya begitu banyak proses-proses yang sangat-sangat rumit. Sebagaimana satu tumbuhan itu akarnya itu jelimet sekali di bawah tanah sana. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.